Perkenalkan, nama saya Eleonora Jinia, NIM 17030300134, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana korupsi dalam perspektif antropologi. Baik, praktik korupsi di Indonesia sudah di luar nalar sehat. Korupsi itu bukan hanya dilihat dari miliaran rupiah yang dicuri, melainkan pelakunya juga orang-orang terhormat di lembaga kenegaraan dan pemerintahan. Bahkan, di antara pelaku korupsi itu ada yang berasal dari akademis dan aktivis gerakan anti korupsi, komunitas yang dianggap sebagai pengawal moralitas publik dan penjaga etika sosial. Bagaimana ilmu antropologi menjelaskan fenomena sosial yang merisaukan ini? Baik, ada 3 fenomena antropologi yang menjelaskan tentang ketiga fenomena sosial yang merisaukan. Yang pertama itu teori negara patrimonial, yang kedua tukar hadiah, dan yang ketiga itu korupsi. Teori negara patrimonial yaitu di mana menempatkan pemimpin dan elit politik sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi sumber daya ekonomi politik. Sebagai pemegang kekuasaan politik, sang penguasa bertindak selaku patron yang membangun hubungan patronase dengan para klien dalam posisi tidak terata. Sedangkan para klien menjadi subordinasi sehingga mereka sepenuhnya itu bergantung pada sang patron. Mereka harus bersedia mengabdi dan melayani sang patron bila ingin mendapat bagian dan akses ke sumber daya ekonomi politik itu. Karena sang patron yang memiliki kekuasaan tertinggi dibandingkan klien. Klien itu dia itu masyarakat bawah, sedangkan kalau patron itu dia itu stratifikasi masyarakat yang paling atas. Praktek inilah yang berlangsung di lembaga parlemen dan birokrasi pemerintahan Indonesia. Di sini terbangun hubungan segitiga tergantung antara anggota DPR, birokrat, dan pengusaha. Anggota DPR itu selalu mengambil peran sebagai patron, baik dari birokrat maupun pengusaha yang selalu diposisikan sebagai klien. Untuk mendapatkan proyek atau aneka kontrak, pengusaha itu harus bersedia memberi semua servis kepada anggota DPR dan birokrat. Demikian pula birokrat harus melakukan hal yang sama, memberikan pelayanan prima kepada anggota DPR untuk mendapatkan persetujuan atau suatu kebijakan atau persetujuan alokasi anggaran untuk berbagai proyek pembangunan. Kasus Al-Amin Donatan Broyan itu, Yusuf Faisal, dan para pejabat BI. Yang kedua itu tukar hadiah. Penjelasan kedua merujuk teori give exchange atau gift giving dari ahli antropologi Prancis Michael Masses di Gift pada tahun 1954. Dalam masyarakat primitif, relasi sosial dan interaksi antara warga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain. Mereka membangun hubungan sosial yang bersifat face to face atau secara langsung, yaitu antara kelompok masyarakat, melakukan interaksi antara setiap kelompok, antara individu dan lainnya, tercermin kepada kebiasaan bertukar hadiah dan memberikan bingkisan. Tukar hadiah itu menggambarkan suatu relasi harmonis di antara anggota masyarakat, melambangkan penghormatan dan penghargaan sesama warga masyarakat, merefleksikan kohesivitas sosial yang kokoh, serta melukiskan kedekatan personal di antara pihak yang terlibat dalam pertukaran hadiah tersebut. Adapun pemberian bingkisan juga merupakan simbolisasi dari civis kultur, sosial virtue, dan publik moralitas di kalangan masyarakat primitif. Bila seseorang diberi hadiah, ia memiliki kewajiban moral untuk membalas pemberi hadiah itu dengan nilai setara sebagai ungkapan penghargaan dan aktualisasi nilai-nilai kebijakan sosial. Ini merupakan bentuk etika sosial yang menandai penghormatan kepada semua warga masyarakat. Namun, masyarakat modern membuat interpretatif kreatif dan memberikan makna baru tukar hadiah dengan mengubah pemberian bingkisan menjadi kickback, payoff, buy off untuk memperlancar segala urusan dan mempermudah penyelesaian masalah. Masyarakat modern telah menyelewengkan fungsi sosial tukar hadiah sebagai instrumen untuk merekatkan hubungan antara warga masyarakat. Penyelewengan makna pemberian bingkisan menjadi uang suap atau uang pelicin yang bertentangan dengan moralitas publik, etika sosial,
dan civic virtue yang berlaku di masyarakat primitif. Yang ketiga itu korupsi. Penjelasan ketiga merujuk teori kultur relativisme terkait pengertian korupsi yang merujuk pada nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Menurut Heller and Shore Corruption Anthropological Perspective pada tahun 2005, korupsi itu adalah suatu konsep modern yang muncul dalam wacana modernitas, sehingga definisi korupsi bisa saja berlainan dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda-beda. Dalam wacana modernitas itu, korupsi itu didefinisikan sebagai misuse of power, of public office, of entrusted authority for privacy benefits. Dalam pengertian ini, bila seorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas untuk kepentingan pribadi, atau mendapat dan manfaatkan ekonomi dan keuntungan finansial dari jabatan yang diembannya, itu tergolong korupsi juga. Ini berbeda dengan pemahaman masyarakat di negara patrimonial, saat kekuasaan mengalami personalisasi dan jabatan publik dianggap sebagai milik pribadi. Dalam konteks budaya, negara patrimonial itu pengertian korupsi sebagai misuse of power, of personal gains sama sekali tidak berlaku. Bahkan di masyarakat tertentu ada anggapan bahwa mengalokasikan sumber daya publik, aset ekonomi produktif, pekerjaan, dana publik kepada keluarga, kerabat, teman, dan kroni merupakan hal yang lumrah karena nilai-nilai budaya yang berlaku adalah personal atau komunal patrimoni. Di sini, batasan antara wilayah publik dan pribadi menjadi kabur, sehingga korupsi dalam pengertian modern untuk konteks masyarakat demikian menjadi relatif, sebagaimana relativitas budaya di masyarakat yang berbeda-beda itu. Korupsi di lingkungan pemerintah daerah seperti dilansir Kompas, yaitu menunjukkan pada para pejabat publik mencampur adukan antara public affairs dan privasi bisnis. Padahal pemisahan tegas kedua dominan atau urusan ini merujuk tradisi birokrasi Weberian, justru yang mendasari pendefinisian korupsi dalam wacana modernitas. Sungguh, imajinasi negara modern yang merujuk prinsip legal rasional konstruktal amat jauh dari alam pikiran para pejabat publik di Indonesia. Kesimpulannya bahwa, jadi di sini, kultur atau budaya korupsi di masyarakat terbentuk karena adanya kondisi yang menginginkan atau terkadang memaksa untuk melakukan hal tersebut. Pola-pola yang ada di dalam masyarakat berupa kesenjangan ekonomi, krisis kepercayaan, buruk pelayanan birokrasi, penegakan hukum yang lemah, minimnya edukasi dan pendidikan anti korupsi, menjadikan perilaku korupsi adalah hal yang dianggap lumrah sebagai bentuk jawaban kesulitan yang sering masyarakat hadapi. Penulis berikan contoh, suatu ketika ada sekelompok orang ingin membuat KTP elektronik sebagai bentuk kepatuhan mereka pada peraturan yang telah dicanangkan pemerintah. Di tengah proses berjalan, muncul berita di media bahwa dana proyek EKTP telah diselewengkan oleh anggota parlemen, sehingga proses pembuatannya tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, dikorupsi, padahal mereka sangat membutuhkan kartu itu untuk keperluan administrasi lainnya. Maka, mereka melakukan hal yang mungkin disebut sogokan atau memberikan uang pelicin. Kepada petugas atau kelurahan atau dinas kependudukan sipil agar EKTP mereka cepat jadi, atau KTP chip kilat istilahnya. Beberapa tahun yang lalu juga saya pernah buat KTP, dan pada saat itu saya tidak langsung mengambilnya. 1 tahun kemudian baru saya bisa ambil. Tetapi ada tetangga saya yang mau mengambil KTP. Dia itu dengan uang sogokan 300.000 supaya KTP-nya cepat selesai. Hal inilah yang penulisan katakan sebagai hal memaksa, sehingga perilaku korup masih terus
tumbuh subur di kalangan masyarakat, sehingga tidak mengherankan apabila banyak pejabat penyelenggara negara yang notabene memiliki wewenang kekuasaan untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Mengingat bahkan di kehidupan masyarakat awam yang tidak mempunyai kekuasaan wewenang atau alat-alat pendukung lainnya, perilaku semacam itu sudah membudidayakan. Kenyataan yang sedemikian rupa tentulah menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penegak hukum, penyelenggara negara, dan masyarakat awam dalam menyikapi budaya korupsi yang secara sadar ataupun tidak telah dilestarikan sekian lama, namun menjadi sesuatu yang sangat sulit jika mengupayakan membasmi budaya korupsi hanya dengan pendekatan hukum pidana semata. Cara mengatasi sesuatu muncul karena ekulturasi adalah dengan membangun pemaknaan baru atau cara pandang baru dan melakukan ekulturasi yang serupa atas pemaknaan baru tersebut. Jika merujuk kepada budaya korupsi, maka harus dibangun pemaknaan baru, yaitu sikap dan semangat anti korupsi. Sikap anti korupsi ditularkan melalui ekulturasi budaya melalui lembaga sosialisasi yang ada, semisal keluarga, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya. Penanaman nilai aparat penegakan hukum dan lainnya. Penanaman nilai anti korupsi yang utuh dan seragam sehingga universalitas dari sikap anti korupsi akan sama besar pengaruhnya seperti sikap anti totaliter atau otoriter, anti diskriminatif gender, anti perbudakan yang telah diadopsi di seluruh dunia. Baik, sekian penjelasan tentang budaya korupsi atau perspektif korupsi dalam antropologi. Sekian, terima kasih.